Gitu. Silakan untuk selanjutnya berarti kajian yang akan disampaikan oleh Gus Aziz Josuli, sekaligus tadi nanti merespon dari pertanyaan tentang kitab sezaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab itu ya, saya akan memberikan statement terlebih dahulu. Jadi mengenai nasab dari Ba'alawi atau Habaib, itu sebenarnya yang menjadi tokoh kunci itu bukan Ahmad bin Isa sebenarnya, tetapi Ali bin Muhammad bin Jadid. Ali bin Muhammad bin Jadid adalah seorang ulama ahli hadis, pakar fikih yang berkeliling di beberapa kota yang diantaranya Taiz, Aden, kemudian Dhofar dan lain sebagainya, bahkan pernah ke India, yang kemudian pernah bertemu dengan beberapa ulama. Dan ada dalam sebuah manuskrip itu, manuskrip Sunan Tirmidzi juz 2, di mana di situ ada periwayatan dari beliau ya, periwayatan dari Syekh atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid, yang di dalam manuskrip tersebut terdapat tulisan yang baru. Ada penambahan di situ Al-Husaini Al-Hadrami, Al-Hadrami Al-Husaini. Nah, sehingga hal ini tentu lantaran itu merupakan satu penambahan dari penulis yang baru, lalu kemudian analisa saya bahwa itulah mungkin yang dilihat oleh Al-Janadi, yang kemudian nama dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid ini menyebutkan atau memberikan keterangan yang lebih bahwa Ali bin Jadid asalnya adalah dari Hadramut, yang kemudian dikenal di sana dengan keluarga dari Ba'alawi, yang kemudian di abad ke-9 Hijriah dilihat oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Di sana diklaim bahwa leluhur dari Ali bin Muhammad bin Jadid yang merupakan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diklaim sebagai leluhur dari Ba'alawi atau Habaib. Nah, dan hal ini tentu juga diperkuat dengan data, yaitu di dalam kitab As-Suluk ketika menyebutkan salah satu tokoh dari Ba'alawi yaitu Ba Marwan ya. Dan saya tidak hanya melihat dari versi cetakan saja, tapi saya juga melihat beberapa manuskrip dari kitab As-Suluk yang ditulis di tahun 820 Hijriah. Nah, di sana itu jelas bahwa Abu Marwan Ali bin Ahmad bin Salim Ba Marwan itu jelas-jelas dari keluarga Ba'alawi. Nah, lalu itu disebutkan juga oleh Al-Ahdal di dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, fi Tabaqati Sadatil Yaman, karya dari Al-Ahdal. Nah, di situ terdapat penambahan beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi, di mana ketika menyebutkan Abu Marwan itu disebutkan penambahan wa tafaqqaha bihi Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikenal dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Sehingga ketika kita itu menelaah beberapa karya-karya dari Ba'alawi, baik itu dalam kitab-kitab sanad atau kitab-kitab nasab, itu disebut bahwasanya Abu Marwan itu merupakan guru dari Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, sehingga ini adalah satu hal yang sangat-sangat muskil, sangat janggal. Dan ketika hal ini saya tanyakan kepada Gus Rumel, kalau tidak salah itu beliau belum menemukan jawabannya kalau tidak salahnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, sehingga lantaran ada kejanggalan-kejanggalan di dalam buku-bukunya atau karya-karyanya Ba'alawi, dan perlu diketahui juga bahwa yang pertama kali menuliskan nasab, kalau bahasa kasarnya itu mencangkokkan nasab ya, itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron sesuai penuturan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang keterangan itu ditulis oleh muridnya yaitu Ahmad bin Abdul Karim Al-Khasawi di dalam kitabnya Tathbitul Fuad yang masih manuskrip. Karena memang dalam sesuai apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin,
itu terdapat banyak interpolasi atau bahkan pemalsuan data atau bahkan penghilangan data, itu memang banyak di kitab-kitab Ba'alawi. Contoh seperti Tathbitul Fuad yang merupakan majmu' kalam atau kompilasi ucapan-ucapan, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ditulis oleh Ahmad bin Abdul Karim Al-Khasawi, itu kemudian diringkas oleh cucu dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kemudian diringkas dan dicetak. Ternyata keterangan itu bahwasanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang pertama kali mencangkokkan nasab Ba'alawi kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak ada. Nah, dan ini dijelaskan oleh penulis dari kitab Tarikh Hadramut karya dari Soleh Al-Hamid. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Saya sebenarnya ini nervous saya kayak apa bingung. Kalau oke, sebelum ke pertanyaan masih ada hal yang perlu dijelaskan lagi. Yaitu dalam salah satu kitab yang secara khusus membahas tentang pengisbatan dari nasab Ba'alawi, yaitu kitab Ar-Raudul Jali. Ar-Raudul Jali karya dari Muhammad Murtadha Az-Zabidi, itu salah satu kitab yang secara jelas mengisbatkan nasab Ba'alawi, yang menetapkan nasab Ba'alawi. Tapi memang di situ terdapat banyak kejanggalan juga. Yang pertama, kitab tersebut disalin oleh Alwi bin Tahir Al-Haddad, yang kemudian nanti oleh Badi itu dikumpulkan beberapa manuskripnya dan kemudian dicetak yang sekarang muncul cetakan yang kedua itu ya. Nah, di mana di situ kita ketahui bahwasanya Syekh Murtadha Az-Zabidi itu ulama di abad ke akhir-akhir abad ke-13 Hijriah ya, akhir-akhir abad awal-awal abad ke-13 Hijriah wafatnya. Di mana di dalam kitab Ar-Raudul Jali itu terdapat pengutipan dari Imam Al-Azwarqani yang merupakan guru dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, di mana beliau ini merupakan penulis dari kitab Al-Majdi. Dan sesuai penuturan di dalam kitab Ar-Raudul Jali bahwasanya Al-Azwarqani itu telah mengisbat nasab Ba'alawi di dalam kitab yang namanya Bahrul Ansar. Nah, lalu kemudian ada salah satu dari keturunan Ba'alawi yang bernama Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali atau cucunya Fakih Muqaddam, itu ternyata surat-suratan dengan Al-Azwarqani. Padahal Al-Azwarqani itu meninggal pada tahun 613 Hijriah dan Ali bin Alwi itu meninggal pada tahun 709 Hijriah. Nah, jadi beda hampir 100 tahun lah, kurang lebih 90 tahun. Nah, sesuai keterangan itu, apakah mungkin seseorang yang hidup 100 tahun setelah penulis itu wafat bisa bersurat-suratan dengan orang yang sebelumnya? Tentu kan ini adalah hal yang Jawabannya tidak mungkin. mustahil ya pasti. Mungkin melalui mimpi. Nggak ada mungkin, pokoknya jawabannya tidak mungkin. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa kitab yang jelas-jelas mengisbatkan nasab Ba'alawi itu memiliki problematika yang seperti ini. Nah, artinya bisa kita simpulkan dari awal-awal abad ke-9 Hijriah ya, 9 Hijriah sampai sekarang lah, itu bisa kita simpulkan bahwa keterangan-keterangan ulama-ulama di saat itu bisa jadi itu merupakan data-data yang palsu. Nah, sehingga bahkan mengisbatkan nasab sekalipun itu tidak bisa dibenarkan. Di antaranya juga ada salah satu tokoh yaitu Salim bin Basri yang meninggal pada tahun 600 sekian Hijriah, ya 605 Hijriah kalau tidak salah. Itu diklaim sebagai keluarga Ba'alawi, bahwa Salim bin Basri ini merupakan keturunan dari Basri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Basri ini nama lainnya adalah Ismail. Memang ada dalam satu kitab nasab di abad ke-11 Hijriah yang bernama Tuhfatul Azhar. Kemudian juga mukhtasornya yaitu Mukhtasar Tuhfatul Azhar.
karya dari Syekh Dhamin bin Syadqam al-Husaini. Di situ jelas mengisbat nasab Ba'alawi. Nah, lalu kemudian setelah menyebutkan putra-putra dari Ahmad bin Isa yang salah satunya adalah Ismail yang aliasnya Basri, dan penafsiran Basri itu pun itu disebutkan oleh Alwi bin Thohir, itu penafsirannya, dan itu belum bisa dibuktikan itu dengan data. Nah, lalu kemudian ketika beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi, Muhammad bin Ali Al-Khirid, kemudian Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau Muhammad bin Abu Bakar As-Shili ataupun Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan seterusnya, itu semuanya serentak menyebutkan bahwa Salim bin Basri merupakan keturunan dari Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, hanya saja ketika kita telusuri dari Tuhfatul Azhar ataupun mukhtasar dari Tuhfatul Azhar tadi di kitab yang kita sebutkan ya, bahwasanya nasab dari Salim bin Basri itu memang sama sekali tidak nyambung kepada Ubaidillah, lantaran beberapa putra dari Ismail itu yang salah satunya adalah Thohir, kemudian ada Muhammad, kemudian yang satunya lagi itu tidak ada yang namanya Abdullah. Nah, sehingga nih mereka mengisbatkan atau pengakuan seperti itu dari mana? Ya, artinya tidak ada bukti, tidak ada data yang menguatkan bahwa memang benar Salim bin Basri yang merupakan tokoh besar di masanya itu merupakan keluarga dari Ba'alawi. Tidak ada bukti. Nah, untuk mengenai pertanyaannya gimana sih tadi itu? Kitab sezaman ya. Mengenai kitab sezaman. Ya, secara logika lah. Kalau memang dalam sudut pandang sejarah, nah ini saya sebutkan jawaban dari Gus Rumel ya. Jadi beliau itu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang sarjana dalam sejarah itu sangat membutuhkan kitab sezaman. Karena apa? Karena jika tidak ada kitab sezaman, bagaimana kita bisa mengecek kebenaran dari sebuah informasi? Artinya ketika kita itu ingin meneliti apakah Abdullah atau Ubaidillah itu benar-benar dari putra Ahmad bin Isa, itu dari mana kalau tidak dari kitab sezaman? Karena kalau kita buka kesempatan bahwa kitab sezaman tidak diperlukan, maka siapapun bisa untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan salah seorang tokoh. Contoh misalkan di sini di Cirebon itu ada tokoh Syekh Datuk Kahfi, kemudian Syarif Hidayatullah yang hidup kurang lebih 500 tahun yang lalu. Nah, lalu kemudian ada seseorang si A, oh nasab saya itu bersambung kepada Sunan Gunung Jati, nasab saya itu bersambung kepada Syarif Hidayatullah, nasab saya bersambung kepada Syekh Datuk Kahfi. Nah, lalu kemudian saya membawa sebuah data catatan keluarga. Catatan ini baru ditulis, baru di-print lah kalau zaman sekarang itu ya. Lalu apakah kita ini akan membenarkan bahwa catatan yang saya miliki ini menjadi sebuah bukti bahwa saya memang benar-benar keturunan dari Syarif Hidayatullah? Tentu ketika kita ini membuka peluang bagi siapapun ya untuk tidak mengambil pendapat bahwa kitab sezaman itu dibutuhkan, maka siapapun akan bisa mengaku-ngaku, ya kan? Nah, sehingga disinilah betapa pentingnya dari data sezaman. Nah, adapun mengenai eksternal ya, data eksternal ya. Kenapa data eksternal itu bisa atau sangat kita butuhkan? Lantaran ketika kita hanya berdasarkan kepada data internal. Contoh lah tadi kitab-kitab dari Ba'alawi atau kitab-kitab dari Habaib yang mengisbatkan nasab Ba'alawi ya, dari abad ke-9 sampai sekarang abad ke-15 Hijriah, itu semuanya bisa sepakat dari turun temurun, dari kakek ke anak ke cucu ke cicit dan seterusnya, mereka bisa mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika ada satu hal yang mencurigakan dari data internal, maka tentu hal ini membutuhkan penguat dari data eksternal untuk menghilangkan kecurigaan tersebut.
Nah, misalnya seperti dalam permasalahan-permasalahan fikih gitu kan, syahadah dalam masalah syahadah, memberikan kesaksian gitu. Kenapa kesaksian itu tidak boleh dari farq ke asal atau dari anak ke orang tua? Ya karena di situ ada kedekatan emosional. Nah, sehingga karena ada kedekatan emosional, maka keterangan yang dia sampaikan itu tidak lagi objektif, tapi lantaran ada rasa ketidakenakan, canggung dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.